Bismillahirrahmanirrahim. Iya Mbak, ini di Taipei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wa kitam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairul anam wa ala alihi wa sahbihi alladzi nasubihu bil anjumi fid dhulam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Taiwan, mustasyar Nahdlatul Ulama, pengurus Tantidia, dan pengurus-pengurus yang lain, ada Yai Imron dan Yai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya dan Pak Soyo. Dan yang saya hormati seluruh PMI dari Indonesia dan seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul berwajah bilucuh. Mungkin biasanya panjenengan melihat saya di TikTok atau di YouTube, tapi alhamdulillah malam ini selain panjenengan bisa melihat saya secara langsung, kebutuhan story dengan aman. Jadi selain bisa melihat saya secara langsung, kebutuhan story minimal aman. Untuk stok 1 minggu ke depan aman. Alhamdulillah hadir kita pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga semua yang hadir ini ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, luar biasa. Benar tadi yang dikatakan Pak Ustadz, saya itu keluar negeri pertama kali ya ke Taiwan ini. Alhamdulillah. Dan beberapa waktu saya tadi ya penasaran dengan kota Taiwan ini. Ya jangan-jangan nanti saya ngopi ketemu Jackie Chan. Jadi luar biasa, alhamdulillah. Dari tadi itu saya diajak jalan-jalan ke manapun itu, ke Menara atau ke Ilinggi, kemana saja saya itu cuma angan, masya Allah. Artinya seruat atau sesulit apapun perjuangan saya di Indonesia untuk dakwah, saya yakin lebih berat teman-teman yang di sini. Karena kita melihat dari jalannya pun banyak tikungan, jadi cara niko-niko enak. Cara niko-niko enak. Cara pertanyaan ini nggak bahaya toh? Bahaya toh? Bahaya boy. Bahaya banget. Jadi saya yang jalan tadi tak sawan. Bahaya tenang. Kok koyok ini? Ini dari jibun tak lihat. Seminggu ya tak aman. Kalau musim panas paling sing gede mah lagi di putune wae. Jadi padahal ini musim apa sekarang? Panas. Oh musim panas ya, jadi wajar.
Ayo jalan Bismillah ya Allah. Mungkin kalau di Indonesia itu di sana banyak jalan berlubang, tapi kalau di sini banyak lubang berjalan. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang berat. Ujian di sini itu tidak masalah. Beda ujiannya kalau di Indonesia itu mungkin ujian kita itu nggak punya uang, nggak punya kerjaan, sulit cari kerjaan. Kalau di sini mungkin masalah uang aman lah. Ya ujian kita itu beda. Ujian kita itu beda memang. Bahkan tadi saya beberapa waktu ngobrol dengan teman-teman PNI, mungkin ketika kita itu di Indo itu kerja keras, hasilnya mungkin seperti ini. Di sini nggak begitu keras Gus, tapi hasilnya sudah 3 kali atau bahkan 4 kali lipat dari Indonesia. Tapi yang sulit ya seperti itu Gus. Kadang tekmu, sing ngono kuwi wonge teko. Maka dari itu ya Allah, memang ujian kita itu berat. Jadi memang semua orang itu memiliki bagiannya masing-masing dan memiliki ujiannya masing-masing. Maka dari itu solusinya ya NU ini, gimana kita itu bisa kita itu bisa mengerim diri kita sendiri, kita itu bisa menyatu dengan kelompok-kelompok yang memang benar-benar dinaungi oleh para masyayikh. Nah, ketika panjenengan mampu berkumpul seperti ini, saya ingat daunnya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Kalau panjenengan itu ingin selamat dunia akhirat, daunnya Ibnu Athaillah itu la tasab man la yulhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. La tasab, jangan pernah kamu itu berteman dengan seseorang man la yulhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Tingkahnya dan ucapannya tidak menggerakkan hati panjenengan kepada Allah. Nah, ketika kita mau mencari teman yang tingkahnya dan ucapannya menggerakkan hati kita kepada Allah, itu ya di mana? Ya di sini, PCI ini. Kita mengenal di sini ada sholawat, kita mengenal di sini ada kitab-kitab Nahdlatul Ulama, di sini ada pengajian, ada seragam muslimat. What will it take to solve the world? Dan ada seragam muslimat, dan ada seragam pakaian. Jadi tuwek orita ini udah ke muslimat ya. Pakaian dia selamoto lah. Tapi mau itu berarti bener diri. Wongnya tekoi. Kok kabeh. Ngerti. Jadi perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah solusi bagi kita untuk menyelamatkan diri kita dari mara bahaya yang memang entah itu karena ini kita inginkan atau tidak. Yang jelas ini semua adalah takdir Allah yang sangat luar biasa. Dan yang paling penting lagi, gimana di tempat ini? Kalau tenang. Beberapa hari ini saya di sini itu nggak bisa diajak ngobrol karena saya nantang. Uang yang gini pokok iman kuat, potensi dari Bali itu penak. Jadi gimana kok imanmu nih gini kuat nih ya? Iso buri PCI kono parkiran bis, makomnya makommu. Jadi wali taip. Aku mau ngangen, kita tuh potensi dari wali tenang. Masya Allah, gue panganan renek babi ya nih. Angel tenang ya Allah. Sholat lekas fokus, buku liwat. Di Indonesia kan enak tuh. Kau ini aku nak, mulai nih kalau ini pinter ngalim itu angel jadi wali. Kepenakan cara ini ibadah. Jadi memiliki ya Allah, angel tenang. Bahkan ya Allah. Bahkan di sini, kalau di Indonesia itu orang terburuk itu Islam KTP. Di sini Islam KTP bisa terbaik karena yang lain nggak percaya agama lagi. Islam KTP wongnya teko ini. Mau wongnya teko. Paling wongnya nge-live.
luar biasa. Ini luar biasa. Pasti banyak cerita dari sini, banyak cerita. Tapi ya yang paling penting saya melihat kecintaannya kepada para ulama itu memang luar biasa. Jadi ya seimbang di sini. Orangnya itu dengan ulama, dengan kiai itu nggak cuek-cuek. Jadi kabeh disgoleki entah itu butuh barokah apa butuh foto kuwi mang. Aku gak paham. Kula niki hotel malah diparani ya. Gus foto kedap, Gus foto kedap, Gus. Kadung ngoro nangis endingnya tetap foto. Nah, ini kebutuhannya untuk apa? Jadi ya Allah luar biasa. Dan kita memang harus benar-benar berjuang semampu kita, karena ini akan menjadi sejarah bagi anak cucu kita ketika panjenengan itu di sini meninggalkan kebaikan-kebaikan. Karena sejalan dengan apa yang dijauhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang meninggalkan atau yang mengajak kebaikan, ketika seseorang itu yang diajak kebaikan itu terus melakukan kebaikan sampai kapanpun, bahkan sampai akhir hayat panjenengan akan mendapatkan pahala dari orang yang pernah panjenengan ajak dalam kebaikan tersebut. Jadi jangan pernah menyesal atau jangan pernah putus asa untuk terus mengajak kebaikan. Besarkan Nahdlatul Ulama ini di Taiwan sebisa mungkin panjenengan, entah itu lewat sosial media panjenengan, entah itu lewat tenaga panjenengan. Bahkan dari tadi malam saya itu terkagum-kagum, di sini banser juga banyak. Bahkan ada yang pemula sara jenazah, tukang mula soro kuwi. Modin internasional. Saya kopi di sini itu kan kepikiran terus kayak gini. Makanya saya bilang potensi menjadi wali Allah di Taiwan ini sangat luar biasa ketika orang itu bisa mengajak dalam kebaikan dan menjaga keimanannya. Karena apa? Sebelum ada NO di sini seperti ini, saya yakin orang meninggal belum tentu dimandikan secara Islam, belum tentu pakai jas, peyuh, memang makin bingung. Ini jadi mayat apa menteri? Gimana? Mayatnya rodok, gede-gede. Pulau untuk mayat, pulau Perdana Menteri, sesuk dinas ya, cuma repot. Dulu pakai jas, pakai sepatu, kayak itu loh naikkan silet di jalan sepatu rapantes, jangan nikmati ya. Tapi ya Allah, luar biasa. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Makanya nanti mungkin PR mahasiswa, PR PMI. Selain kita bekerja, gimana kita itu bisa menjadi orang yang bermanfaat, khususnya manfaatnya panjenengan jadi wow, terus menebarkan sekecil apapun dari agama Islam itu kebaikan. Karena apa? Halaku umat bisa ini tadil ini wajam ilmah. Binasanya umatnya Rasulullah, hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi dua hal. Yang pertama adalah tarkil ilmi, meninggalkan ilmu, wajam ilmah, dan dia sibuk menumpuk harta saja, kerja ngaji gak gelem, kumpulan NU gak gelem, ditakoni wong-wong ning omah serangge bojo ning kene perawan. Wonge teko. Ditakoni wong-wong wis Joko, padahal ning omah duwe anak apa-apa. Wonge teko. Sini gerak sendiri, wong ini tidak lek. Wong ini Pak, krono sini ranganku kabeh. Alhamdulillah. Tapi luar biasa sulit, bener-bener sulit. Jadi bisa mengadakan seperti ini. Ini akan menjadi sejarah. Bisa dibayangkan ketika nanti kantor-kantor PWNU, kantor PCNU ini tiba-tiba besok itu menjadi mercusuar yang besar, bahkan seperti di Indonesia ya kita nggak tahu ya, itu jariah panjenengan semua, bahkan ketika panjenengan itu di sini menjadi orang yang paling istiqomah,
kekeh kuat keimanannya, dan dengan memiliki semangat juang yang tinggi dalam dakwah. Loh, bukan suatu hal yang tidak mungkin jenengan itu menjadi wali-wali Allah, dan pada masa yang akan datang jenengan diziarahi. Sopo ngerti ziarah ning wali sopo? Iki yen wali iki kanca-kancane gak jujur, ngakune jomblo iki jujur. Iya lah. Dan sekarang di Bali itu kan banyak wali juga. Karena ya itu tadi kekuatan keimanannya, karena memang luar biasa, akhirnya dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Dan pokoknya ya itu tadi, halaku umat ini terkini lejon iman. Binasanya umatnya Rasulullah itu ketika meninggalkan ilmu dan sibuk menumpuk hartanya. Ya semoga di sini itu orang-orangnya ya gak hanya sibuk bekerja saja, tapi gimana ada waktu luang kita itu juga gimana untuk menambah ilmu. Bahkan saya sudah ngobrol tadi kepada dengan teman-teman itu ada katanya ada itu kayak komunitas. Jadi sebelum WA itu dulu ada komunitas apa, bahkan sampai pekerja-pekerja itu seperti yang ulang tahun ini loh, komit besok dia on air iya on air ya cengkring kembali. Ya ini cara kerjanya ngopeni wong tuwek yo malah tambah stroke. Jadi itu aja. Oke siap. Kopi nanti. Kopi hijau. Liwatnya letal. Lagi, ya Allah. Aku bingung sama aku ngopo. Orangnya ya seneng. Ini Taiwan kok enek ini. Artinya ya inilah hikmah. Hikmah mungkin kadang kita sebelum berangkat ke sini kita itu berpikir ya Allah, ayo aku ujian, aku rangi duit, aku rangi opo, sampai aku nekat di luar negeri dan sebagainya. Ternyata itu bukan ujian, itu hikmah yang luar biasa dari Allah. Jenengan iki iso dakwahne agama Gusti Allah ning negara sing tak ngerti agama iki kan. Ternyata jenengan ini malah wong pilihan, jenengan belum pikir positif. Jenengan berpikir negatif, seolah-olah jenengan itu orang yang diuji, orang yang paling tersiksa, orang yang paling sengsara di antara satu desa panjenengan atau di antara keluarga panjenengan. Tapi ketika jenengan melihat keadaan seperti ini, ternyata jenengan itu orang pilihan Allah. Loh, siapa tahu dari gaya-gaya panjenengan berhijab ini bisa menjadi dakwah orang Taiwan. Adanya ingin merasuk, tertarik, wah nutup aurat itu ketarane kok menarik. Ketarane wong Taiwan akhirnya aku males ngene ngeler pupu ngene iki. Jadi isoi walaupun kita itu populasinya itu lebih sedikit, gimana kita itu bisa mewarnai, bukan kita terwarnai. Ojo sampai malah jenengan melok-melok jadi garangan kabeh. Garangan putra, garangan wati ya. Tapi ya ini luar biasa, ini malam minggu ya. Malam minggu kan wak penake ning dine kutha kono harus disko piye kok malah ning kene tapi luar biasa ya Allah. Wong pilihan. Jadi besok gini aja, kita yang muda aja pola pikir kita. Ketika kita itu tiba-tiba kok renyo kelingan ngomah apa piye ya Allah. Tidak, sebenarnya kita itu adalah orang pilihan, kita itu disuruh untuk mendakwahkan agamanya Allah di negeri yang memang belum kenal agama ini tadi, di negeri yang memang benar belum mengenal syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan yang paling penting lagi, kumpul-kumpul ini harus sering. Kumpul-kumpulnya ini kudu sering. Karena nopo dibalik kesuksesan yang panjenengan, kesehatan yang panjenengan, dibalik banyaknya rezeki panjenengan, ini ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara termudah untuk gerok rahmat Gusti Allah, welas asih Gusti Allah, itu dengan kumpul-kumpul seperti ini, entah itu membaca maulid tiba, baca sintuduror, baca berjanji, baca rotib atau baca sholat-sholat yang lain. Karena apa? Al-jama'atu rahmah. Ketika kita itu berkumpul dalam kebaikan, rahmat Allah bercucuran. Mungkin ada yang punya masalah, teringat anaknya di rumah. Mungkin ada yang punya masalah keluarganya, ada masalah di rumah. Mungkin ada masalah dengan majikannya. Semua itu akan terurai dengan baik.
Dan yang paling penting lagi, ketika jenengan memang bekerja, niki kula kei resep langsung info niki A1 teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Alhamdulillah. teko Kanjeng Nabi. A1 teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Jadi jenengan sebisa mungkin bekerja di sini itu gimana panjenengan itu meniatkan pekerjaan panjenengan itu lillahi ta'ala atau berniat dengan niat yang terbaik. Artinya gini, jangan sampai kerja itu kadang nyun sewu. Ini setengah terang, kalau jagungan, kalau ngobrol. Biasanya orang nekat bekerja di luar negeri itu kadang itu juga ada yang niat seperti ini. Aku kok sedang gendang suge, mulai kayak gini nyengir, kayak gini kecelek, kayak tahu ngemoy aku, dia sekagum pacaran berang-berang tahun, dilalah terapi karo wong liya. Umpamane ngene ya. Tahu toh? Tahu. Ketoke tersangane sing nikung malah ning kene gitu. Semisal mungkin pernah seperti itu. Rubahlah niat panjenengan itu. Jenengan sudah masuk di sini, rubahlah. Kalau panjenengan mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkanat al-akhiratu hammahu. Barang siapa yang melakukan sesuatu, entah itu amal dunia atau amal apapun, amal kebaikan khususnya, dia itu benar-benar meniatkan untuk amal akhirat. Misalnya bekerja di sini, entah itu menjadi ART, entah itu menjadi apapun itu, ini pancen tanggi sangi ibadah ini Gusti Allah. Benar-benar diniati seperti itu. Apa yang terjadi? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ja'alallahu binahu fi qalbi." Maka Allah akan menjadikan kaya di dalam hati panjenengan. Artinya apa? Jenengan itu hidup akan tenang, santai, rileks. Awak sampean niki cara ning Taiwan iki pacakane yo biasa jenengan yo ora trenyuh, mulai ning ndi ngono pacakane jenengan biasa yo ora trenyuh. Engko mulai kancane wis mampu tuku iki gawe iki jenengan kok jek ngene-ngene ae jenengan yo biasa-biasa ae. Karena memang ekspektasi panjenengan bukan masalah kaya secara lahiriah, di mana Allah Ta'ala ini menurunkan rahmat yang namanya cukup di dalam hati panjenengan. Nah, ketika seseorang itu memiliki niat yang niatnya akhirat, ternyata Allah langsung menurunkan kekayaan di dalam hatinya. Makanya kiai-kiai NU itu sebenarnya apa kaya-kaya kiai-kiai NU itu kan sederhana-sederhana semua. Ya apa adanya semua. Tapi kenapa beliau-beliau itu tenang, santai, rileks? Karena ya seperti itu. Berjuang ke sana ke sini kemari, wis ning ndi iki diniati dakwah lillahi taala. Dan jenengan kerja ya diniati ngoten niku. Lillahi taala. Niatkanlah ini untuk cari rezeki, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu Allah menurunkan yang namanya rahmat, kekayaan di dalam hati panjenengan. Dan yang nomor dua apa? Ketika panjenengan mangkanat al-akhiratu hammahu, memiliki niat akhirat dalam pekerjaan panjenengan. Sudah ini saya berjuang ini untuk memperjuangkan keluarga saya. Ketika panjenengan seperti itu, agar kita itu beribadah, anak cucu saya agar enak, agar lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, menjadi orang yang minasolihin, anak putu ini ngomah di gelem mondok, di gelem ngaji, di rakoya aku, di gelem benih. Karena jenengan seperti itu toh. Apa yang terjadi? Wa jama'alahu samlahu. Wa jama'alahu samlahu. Semua urusan-urusan panjenengan, keruwetan-keruwetan panjenengan langsung diberesi oleh pusat. Amin. Gusti Allah, dekengane pusat langsung. Jenengan iki kerja lillahi taala, rileks. Lok nih kancane orang gaul kitnya aku dadak melok NU nang wis malah ngerepoti. Karena target kita yaitu tadi, kita itu meninggal dengan husnul khotimah, itu target kita. Amin. Dan kita itu nggak tahu, Pak. Nek ngene iki nggak diopeni terus saya dhewe iki lek endinge piye ora ngerti. Umur AID sampai kapan ya AID gak ngerti. Padahal target AID kita itu meninggal dengan husnul khotimah. Lah nek koyo ngene iki ora enak terus piye ya, AID mati sing nguruni sapa? AID sing ngedusi sapa? Yo repot.
Kok sapa sing ngeteni mulai sing ngurusi kuine sapa ae, aku mumet tenan aku ya. Gak teko mikir aku. Esuk nek dadi menteri lak pikire. Ayo tak ngurusi garangan sik. Ngurusi garangan sik kuwi ya. Garangan kuwi didadek ning apa ngono sak pantese. Ayo kita ora pantes kabeh. Terus sing luar biasa lagi ketika panjenengan itu memiliki niat-niat akhirat. Mulane kadang kaya ngurusi NU ngene di luar logika panjenengan. Tiba-tiba kok mudah, tiba-tiba kok ada jalan, tiba-tiba kok apa. Karena ketika seseorang itu mengurusi akhirat, urusan kepentingan akhirat, di jalan akhirat, di jalan menuju Allah, wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Allah akan menjadikan dunia itu mendatangi dirinya dengan mengemis. Duit itu kau dewa. Duit itu kau dewi. Kayak ya itu yang orang alami belas loh. Dino itu ya itu sing nguber-nguber duit lah. Iya loh. Saya itu tenang loh. Itu ini kangelan tenang. Sampai kau aku sampai kau Taiwan bareng. Ini orang kepeksa ini. Orangnya terkait. Permintaan. Jadi ada di dunia wahya rohimatu. Dunia ini akan menghampiri kita. Itu luar biasanya kalau kita itu memiliki niat-niat akhirat. Maka dari itu sudah jangan rubah ketika panjenengan itu memiliki niat-niat yang terlalu berat. Ini nanti agar ini. Jangan sing suwantai mawon. Pomone ngomah kok enek anak, enek apa, wis telepon ae. Iki ibu tenanan yang gini, sampean mondok, sampean ngaji sing tenan. Sampean kudu luwih pinter saka ibu, sampean kudu luwih pinter saka bapak dan sebagainya. Jadi tujuan kita bekerja ini untuk menghantarkan keluarga kita itu semakin dekat kepada Allah. Dan ketika konsepnya kita rubah seperti itu, nanti jenengan bisa merasakan sendiri betapa ajaibnya Allah menjadikan harta itu mengejar panjenengan. Dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin, sangat mungkin. Makanya ya itu tadi, kiai-kiai itu yang dipakai resepnya itu. Nah kalau jangan lihat kiai-kiai itu usahanya apa? Punya kantin, bedol gorengan, kadang santrinya ya rada ngredekne isi gue 5 bayare loro. Kan ngoten niku lho. Tapi kok ya suge-suge kok lancar-lancar. Karena setiap ngaji memang diniati amal akhir. Lah panjenengan ketika mau khidmat di PCI NU ini, saya saran dan itu tadi saya mungkin dari daunnya Rasulullah, sudahlah diusahakan gimana di balik perjuangan kita itu ada niat-niat akhirat. Insya Allah kita akan ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai perjuangan jenengan di sini itu jauh-jauh dari rumah itu sia-sia. Jenengan harus memang benar-benar berhati-hati. Terutamanya masalah menjaga keimanan. Karena apa? Cara termudah untuk menaikkan derajat manusia itu adalah menjaga keimanan dan menambah keilmuan. Janjinya Allah, ibu dari pusat, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya seseorang yang beriman dan berilmu. Dan kuncinya beriman dan berilmu gimana? Ya sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang solehah, berkumpul dengan teman-teman yang positif, dan sering-seringlah mendengarkan tausiah-tausiah yang menambah keilmuan panjenengan, khususnya tausiah-tausiah dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena apa kok istimewanya ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu? Ilmu yang disampaikan itu bersanad, ada sandarannya. Syekh Abdullah bin Mubarak mendawakan al-isnad minad-din. Sanad itu sebagian dari agama. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Jikalau tanpa sanad, seseorang itu bisa saja pegang mic seperti ini, dia itu akan berbicara seenaknya sendiri. Lah suwi-suwi nek jenengan nek guru percaya karo wong nyekelmik padahal memang sanate gak jelas, keilmuane gak jelas, gurunya gak jelas, masayihnya gak jelas. Ya tiba-tiba orang itu membicarakan seolah-olah masuk logika tidak no aliran maning di lainnya kembali kudu jogo itu. Jangan sampai jenengan mendengarkan tiba-tiba ada Chinese atau apa, oh
nek dua ketarane koyo mau masuk akal engko moro-moro jenengan malah ra gelem salat, engko malah ra doyan selawatan, engko ra doyan tahlilan, wah iki malah tambah bahaya. Bahaya, moro-moro jenengan ninggal moro-moro dasinan. Moro-moro dasinan ngene, karo repot ngono. Bahaya. Kok wedok moro-moro gawane skincare barang ngono yo, iki malah bingung nek malaikat iki. Jane arep ning sawon apa arep ning akhirat Iki mah repot nih mungkin. Milo ya Allah luar biasa. Pokoknya yang bisa saya katakan ya luar biasa. Ya doakan besok pagi itu saya lancar. Karena sebenarnya saya itu memang berat. Pulau itu nek teng Indun itu jadwal-jadwal pagi itu berusaha saya batalkan. Karena saya itu memiliki kekurangan kalau pagi itu mengantuk kan gue bangsawan, bangsawan awan. Nah ini isu ini kadang asam lambungnya munggah. Jadi guru saya itu kering, akhirnya tidur. Tidur saya itu biasanya habis subuh malahan saya itu. Saya itu nggak tahu ini hidup model apa saya. Walik modelnya walik. Salong. Sing bener jenengan iki lho bener. Mbok jenengan kok iso bener iki. Selamat kae lho iki. Pokoke jenengan kudu seneng, kudu bungah. Kok apa-apa wis bolone esingel. Dekengane pusat. Nek ngeten iki kan kula iso nyopo, sesuk nek aku live streaming ning omah iki, untuk yang di Taiwan. Ya Allah, wis ngono kuwi ya. Apa? Cita-cita. Wah namine yo tak sebut ning kabeh. Dadi nek iso mang Selasa iki ora ngaji nyebut jeneng-jeneng. Jenengmu sebut ning kabeh biasen. Ora ngaji rite. Makin marem. Alhamdulillah. Tapi wis ora usah ngaji apel-apel wae ngene cedhok kula. Nggih. Marem, Gus. Kula dhewe seneng, ya Allah. Kula bingung iki ning jalan doho. Apa ning Taiwan. Maksudnya yo ngene kok akeh men wong Indonesia. Kan? Apa ning halo dia lho. Iki opo ning lagi opo ning digital. Jenengan iso ngerti source ngon bareng. Sampai ya Allah, mulai bingung jadi hari-hari tadi mulai bingung bareng ngoten iki kula nuwun Bu Jami tadi Bu coba cari bakso apa iya bakso Malang bareng itu sampai bakso ya kenal aku pisan akhirnya video call dari itu orang mungkin Taiwan tapi video call Masya Allah tapi luar biasa ya Allah aku yang ngomongnya posnya pokoknya ya gimana dijogo keimanannya itu tadi dan NU ini ayo kita jaga dan yang paling sulit itu biasanya di NU itu di mana-mana regenerasi maka dari itu nah ini Elina apa ngomong Marian lali ngeblank nah ini malah kelingan aku ngomong apa jadi kita ini yang sulit di NU itu regenerasi kayak yang muda-muda yang hijrah ini tadi kita itu sulit regenerasi karena terkadang apa kesulitan kita itu kenapa yaitu tadi biasanya kita itu kadang kurang glater, kurang gerapyak dengan orang-orang yang baru jenengan saya minta tolong untuk yang sudah khidmat di NU entah menjadi banser, entah menjadi pakaian apa-apa ayo kita menjemput bola gimana kita itu bisa glater-gerapyak ojo sampai wong-wong kuwi malah nanggep awake dhewe iki padane karo perguruan dipadani dengan organisasi-organisasi apa atau apa jangan sampai kita tunjukkan bahwasanya di NU ini kita itu mengawal apa yang dijauhkan para masyayikh dan dijauhkan para kiai jadi dibutuhkan tenan rahmatan lil alamin ini dibutuhkan tenan jenengan cetok wong Cina ya apik cetok sapa ya apik bahkan cetok wong muslim sing rong apik katakanlah izin garangan lho sik tukang berita malam minggu ini berita ning Taichung kono ngombe cukrek kan ya akeh kok paling bocah saiki ndelok live kok ayo apa-apa tenang oke ndelok live
Oh yang punya lengkap loh, punya lengkap. Nah, ini itu jangan dilihat itu gimana ya? Walaupun jangan rasa kok di warung ini, tapi harus sampai dijodohin teman, kita jangan arogan lah. Yo jadi cekik-cekik teman, ngomong kayak ngotot itu. Jadi jangan sing api. Karena apa? Lo yang juga karo orang syukur ngomong. Karena langsung pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat Ansor. Jadi langsung ini pesan Kanjeng Nabi datang sahabat Ansor. Ini pernah dijauhkan Al-Mulkullah dari Azizi Asgullah Mustasar PBNU dari kita itu Ye Azizi. Ketika pelantikan Ansor itu diceritakan dari Azizi. Jadi pesan Rasulullah terhadap sahabat Ansor gimana? Nek awake dhewe iki pengen mlebu, nek kowe pengen mlebu surga dengan selamat. Yang pertama adalah afsus salam. Ulu salam. Artinya apa? Sampeyan nek cetuk uang, iki sing graya. Sing nyenengne, sing bungahne. Nyenengne, bungahne entah itu dari pola wajah kita atau apa. Senyum orang ruweti lho, ora ngeri-ngeri nemen lho. Kaya bulan iki kan wong ra patek sehat to dina-dina. Tapi awake dhewe teko iling-ilang yo. Ono. Sampai sing jak foto enek 200 Pak. Dhewe kok jane. Tapi kalian jaga hati. Salam. Iki kan cara sing kowe nak wek cukup blater awake dhewe bisa mlebu surga insyaallah. Yang kedua adalah wa'atimu to'am. Dan jenis ngene iki. Wa'atimu to'am, roman. Terus sampai wong awake dhewe iki lho bayarane 4 kali lipat daripada wong ning Indonesia. Mosok ngegentut ora mampu. Ya Allah, jadi sekarang ini kudune NU pengen jadi ngene iki mangan-mangan, buah-buah ya akeh ngene iki. Senajan rapat dhewe apa-apa gayane yo. Wis ngono kuwi ya iki setang engkres ngono kuwi. Jadi itu pesane Rasulullah wa atimu ta'am, itu kudu dum-dum panganan kuwi. Dan yang nomor 3 adalah nalikane wong-wong turu kuwi awake kudu wani mujahadah, kudu wani ndonga ning Gusti Allah. Tahajud warna sunyan, wasallu billail warna sunyan. Kita harus sholat, kita harus memohon kepada Allah ketika manusia-manusia yang lain itu tidur. Ya artinya sholat malam itu tadi. Jadi nek telung perkara ini jangan lakoni insyaallah. Tadkhul jannah bisalam. Jadi akan masuk ke surganya Allah dengan selamat. Alhamdulillah. Jadi telu wis dilakoni. Cetuk kae apa wong Cina sing rok-rok ingket ngono ya. Pun niki kula arep nginteni nganu ibakno kereta. Arep nguber kereta. Dan iki ala iki dilanjutin sumben aprene. Tenang. Nggih, gampang nanti kita tata. Ala cowok aku tak pegang motor harus cek ini kono lah. Tangan tapi Pak Ninja. Wis. Pun dari saya itu saja. Hitungannya ya. Oh iya ini September aku lahir. Di bulan tahun ini Taiwan. Ulang tahun bulan DID. Wah, jos ini. Ini jam berapa? Jadi panggilan saya. Hitungan ini. Hitungan ini saya ini. Jadi kita bersama Rasulullah bermati aulia Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati jami'i masyaykhina ulama al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan rabbil ni'amahu wa kufri majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li wajhi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal maghfirata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Ulman nafi'a ya Allah, ulman nafi'a ya Allah, ulman nafi'a ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salim dunya wa akhiratan ya Allah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Ya Allah yang turunkan rahmat panjenengan. Semoga muslim ingkang wonten Taiwan. Ya Allah yang gampang semoga urusan kita di Taiwan ya Allah. Ya Allah menawi ingkang gadah penyakit mugi ingkang ada urusan-urusan ya Allah. Menawi ingkang gadah hajat ya Allah. Yang mau semoga hajat-hajat pun ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudhiruna biha min jami'i sayi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.